PMM itu membahas tentang platform Merdeka Belajar, berfokus kepada pembahasan rapor pendidikan sekolah ya. Jadi kita ke yang merah, nilai merah dan kuning. Itu maksud PMM itu. Jadi nanti kurikulum silakan merumuskan. Kita mau bahas yang kuning nilainya yang mana? Apa yang bagian KBM? Apa yang bagian disiplin? Apa bagian sarana prasarana? Atau keuangan dan lain sebagainya. Kita lihat dulu rapotnya supaya jelas sasarannya. Kita lihat secara pertama. Baru jam 10.30, masih terlalu pagi ya. Coba dulu. Angkat ya, angkat. Ayo, coba. Ayo tunjukin lagi. Pakai akun sahanya, cik. Punya saya. Ustaz Aib. Aib. Oh. Lain akun Google. Oh. Itu didapat. Emot kene teu keuneusian assessment. Emot anu direk komputer. Nah, ieu hasilna teh ieu. Lamun papaduan ngeusi instrumena nyangke konek atau beureum nilainya. Lamun alus ngeusina berarti hejo. Nah, hasil dari pengisian instrumen asesmen sekolah itu yang dikerjakan Bapak Ibu kemarin, lusa dan bulan tahun kemarin di lab komputer itu hasilnya ada di sini. Hasilnya hasil mengisi secara bersama-sama. Eta nama baik kabeh dari tengah goreng kasan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat bersama-sama ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Kemampuan literasi SMP 2 Garawangi mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari sejumlah capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Contoh, upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Ya, itu. Inilah raportnya, Bapak Ibu. Ini perlu keterlibatan tim kurikulum, baca sama ini. Ini mau yang mana yang kita akan bahas, kita harus tahu raport di depan. Fokus konsentrasi kita di PMM mau yang mana, apakah kemampuan numerasi. Ini nilainya sedang di bawah 65 Pak kalau kurikulum 2013. Pasti sedang nilainya, ya nilainya 50,33. Ini asesmen yang diisi waktu di lab komputer sama Bapak Ibu. Isi instrumennya seperti apa bisa lihat screenshot yang dulu Pak Arja bagikan. Pelajari akar masalahnya dulu ya, kemampuan numerasi teh naon. Nah, di sini bisa. Ini kenapa nilainya 53 di numerasi? Ini beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Kompetensi pada domain bilangan itu 52,41 dari 100. Detailnya kita buka.
Nah ini yang harus diselesaikan nanti berupa instrumen. Ada apa saja yang dinilai dari kompetensi pada domain bilangan. Kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten bilangan. Bisa jadi ini hubungannya dengan KBM matematika. Bedana matematika, nah, ngisi instrumen bisa jadi siswa belum menguasai bilangan anu dengan kriteria pencapaian kemampuan sekian. Inilah hasil raportnya. Makanya di sub numerasi nilai sekolah kita 53. Kuning masih di bawah sekolah nasional yang lain. Secara nasional itu masih kurang. Atau IPA, pelajaran IPA matematika bisa jadi. Yang paling sulit kan itu IPA, matematika, bahasa Inggris, Cina. Tapi faktanya memang di lapangan numerasi seperti ini. Nilainya 53. Makanya kemarin saya pernah sampaikan ke kurikulum, ya, pada meskipun kita pengisian asesmen domain aljabar, tuh kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten aljabar ini kurang skornya 55 di sekolah kita itu secara umum. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah sedang menguasai aljabar, benar kan? Nah, itu yang diinputkan guru matematika. Ya. Kita lanjut ke kualitas pembelajaran. Di nilai kuning, nilainya 5,74. Kita lihat detailnya. Metode pembelajarannya model kumaha, mau diterapkan. Nah ini. Mutu dan relevansi pembelajaran melalui praktek metode pembelajaran yang mengaktifasi kognitif peserta didik. Capaiannya kurang, ya. Di tahun ini 54 terkumpul, tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022 ada kenaikan 3,4%. Artinya begitu. Tapi sesuai target nasional masih kurang karena 54, seharusnya 65 kita itu. Ya, jadi ini masalah penentuan ini Bapak Arja, Bapak Kurikulum sama Pak Gepsek nanti akan menentukan. Jadi mau bahas yang mana yang kuningnya, apakah kemampuan numerasi atau apakah yang lainnya. Di sini ada contoh kumasi ali cara ngabahna orang teks numerasi tadi dia ya inspirasi dari sekolah yang lain. Bagaimana cara membahas, mengevaluasi dan meningkatkan raport yang nilainya kuning. Kalau kita masih bingung, kita ada penjelasan dari hasil sekolah yang lain. Bisa dilihat materi di Merdeka Belajar tentang inspirasi 1, inspirasi 2, dan inspirasi 3. Mengenai kebijakan sekolah dalam meningkatkan kompetensi itu kita bisa melihat gambaran dari sekolah-sekolah yang lain. Yang sama dengan kita waktu itu memperbaiki nilai kuning menjadi nilai hijau. Pastinya kita masih bingung bagaimana cara memperbaiki. Kan gitu. Ini raport pendidikan sekolah kita yang tercatat akreditasi A. Sebenarnya nasional ke arah internasional kan sekarang sudah tidak melalui itu, makanya sekarang ada melalui raport pendidikan. Dari mana diperoleh? Dari hasil inputan instrumen yang Bapak Ibu isi waktu di lab komputer. Itu perlu ada kesepakatan tentang penginputan itu harus minimal baik. Minimal baik dalam arti rasional. Rasional dalam arti nanti untuk memperbaiki nilai yang kuning yang merah itu harus secara diakui faktanya. Jangan sampai mencantumkan anak memiliki kecerdasan di mata pelajaran matematika di atas nilai 76. Tapi kenyataannya nanti pas di raport saya secara rekodif diupload ternyata nilainya kecil-kecil. Itu namanya irasional. Jadi jangan sampai
data yang dikirim melalui Dapodik nilai raport anak itu rendah, tapi melalui asesmen kita berbicaranya baik karena ingin mencapai nilai baik di raport ini. Jadi tetap harus ada perbaikan, tapi rasional maksudnya. Harus sinkron dengan apa yang di-upload oleh Dapodik. Sudah ya. Karena nilainya perbaikan dari 2022 ke 2023 hanya 5% saja. Itu masih di bawah 10%. Paling tidak sekolah setiap tahun itu memiliki kemajuan 10% dari pembelajaran. Ini 5, sekian. Ya, jadi kan tanggal Senin kan tanggal 15 Pak. Kurang menyelesaikan SKP Pak maksudnya. Karunya naik pangkat itu juga penting Pak, tidak kalah penting. Artinya kan PNS bisa di hari Selasanya sambil mengisi target Sijapati tahun 2024. Jadi sambil mengisi target Sijapati 2024, saya kan bisa bagikan instrumennya. Jadi untuk saat ini besok Jumat sampai hari Senin kita nggak bahas dulu PNS, kita bahas SKP dulu yang mendesak. Hari Selasanya baru kita PNS. Mudah-mudahan instrumennya bisa selesai di-download atau dipelajari, bisa disampaikan ke kurikulum hari Selasa. Kita sudah tanggal 16. Jadi ada jeda waktu 2 sampai 3 hari ke tanggal 20. Karena saya nanya-nanya ke sekolah lain pun masih dalam tahap mendownload instrumen dan belum keluar, masih ramah-ramah di sekolah begitu. Makanya kita fokuskan dulu ke SKP. Siapa tahu kita konsentrasi di SKP sampai hari Senin, hari Selasanya sudah muncul